Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini, walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan segera berakhir. Secara ikhlas kita mari sama-sama menjalani pembelajaran secara daring. Okay. Anak-anakku semua yang kelas 8 yang berbahagia, kita masuk di semester genap sekarang ini. Tak terasa semester 1 berlalu begitu cepat tanpa kita tatap muka. Sekarang juga masih kita dalam pembelajaran daring. Anak-anakku semua, di awal pembelajaran Quran hadis semester ini kita akan diawali dengan tajwid seperti biasanya, yaitu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Oke? Jangan sok keburu-buru yang begitu, santai aja ya. Semua ilmu bisa dicerna ketika kita sungguh-sungguh ingin mendapatkannya. Oke? Jangan puyeng dulu, belum apa-apa udah puyeng. Sebelumnya mari kita awali pembelajaran ini dengan membawa kitab bersama-sama. Biridillah wa lisyafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anakku semua, durasi video supaya tidak terlalu banyak, saya tidak panjang lebar, sekedar hanya kita membahas ya, apa sih itu mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Masih ingat kan betapa pentingnya kita belajar tajwid ya? Ya, satu persatu kita bahas nih. Oke, anak-anakku semua, ini adalah salah satu materi kelas 8 mapel Quran hadisnya. Semua yang berbahagia, mungkin kalian pernah melihat kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ya. Nabiyyina. Apa itu hukumnya? Enggak tahu Pak. Iya, kan belum belajar ya. Kemudian hak. Apa? Ini beberapa hukum diantaranya ya. Kemudian yang ini coba. Ma'anna anhu ba'u wa ma kasab alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang di garis bawahi apa hukumnya? Masih ingat enggak? Masih ingat enggak? Yo. Lupa. Masih ingat? Ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa ya. Saya ingatkan kembali, oke? Nggak usah pusing sekali lagi. Apa sih itu Pak? Perasaan pernah diajarin, ya pernah. Ini ya, makanya diingatkan kembali, oke? Siap anak-anakku semua, konsentrasi pada materi. Masih ingat saya mengulas kembali. Mad itu bacaan yang panjang. Bacaan panjang itu namanya mad. Kemudian mad itu panjangnya ada yang 2 harokat, ada yang 3 harokat, ada yang 4 harokat, ada yang 5 harokat, bahkan ada yang 6 harokat. Itu beda-beda sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya. Ini masih ingat ya? Oke, lanjut. Ini mad itu terbagi menjadi 2 secara umum, masih ingat nih? Ada mad tabi'i atau mad asli, dan juga ada mad far'i atau mad far'i. Ada mad far'i yang bercabang-cabang. Ada berapa cabangnya masih ingat? Ada 14 ya. Mad tabi'i yang seperti apa? Kemarin yaitu ketika ada harokat fathah diikuti alif mati, atau ada harokat kasroh diikuti ya mati, atau ada harokat domah diikuti wawu mati ya.
Itu namanya motobi. Panjangnya semua 2 harokat. Contohnya masih ingat yaitu kakiku ya. Oke, kemudian masuk pada bahasan yang sekarang itu mad far'i. Itu kita akan membahas beberapa mad dari yang 14 cabang ini. Yaitu ada mad tamkin, mad badal ya. Kemudian mad far'i ya. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mad silah. Mad silah. Ingat secara bahasa mad itu apa? Panjang. Silah itu ya hubungan, berarti hubungan panjang gitu ya. Mad silah. Mad itu panjang, silah itu hubungan. Ingat-ingat, mad silah itu apa? Patokannya ketika dikatakan mad silah pasti ada hak domir. Ini hak domir yang seperti ini. Atau mungkin yang seperti ini juga sama. Ini hak domir. Ketika di situ ada hak domir, baru mungkin itu mad silah. Tetapi kalau ketika tidak ada hak domir, tidak ada hak yang seperti ini, pasti bukan mad silah. Oke, ya. Sampai di sini paham? Pertama, yang dikatakan mad silah itu pasti ada hak domir. Ketika tidak ada hak domir pasti bukan mad silah. Karena syarat mad silah pasti ada hak domirnya. Mad silah. Mad silah dikatakan mad silah kalau harokat sebelum hak domir dan sesudah hak domir itu harokat bukan sukun ya. Oke, sampai situ paham ya, itu mad silah. Sekarang mad silah dibagi menjadi 2. Yang pertama mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Dari bahasanya sendiri tawilah itu panjang ya. Tawilah panjang. Oke. Yang kedua adalah mad silah qasirah. Qasar pendek ya. Ada mad silah yang panjang, ada mad silah yang pendek. Kok kan tadi mad itu panjang, Pak? Kok ada mad silah pendek? Ya. Bedanya apa? Kalau mad silah tawilah panjangnya 6 harokat, tapi kalau qasirah 2 harokat, panjang sama-sama. Sama panjang, tapi yang satu panjang sekali, yang satu panjangnya pendek. Qasar ya. Oke, anak-anakku semua. Contoh yang mad silah tawilah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu lahu. Nah, di sini. Di sini kita ambil. Di mana letak mad silah tawilahnya, Pak? Kita ambil. Malahu akhladah. Ya. Di sini ada hak domir, betul. Ada hak domir ya. Kemudian harokat sebelum dan sesudahnya bukan sukun, ya kan? Nah, harokat sebelum dan sesudahnya bukan sukun. Kemudian setelah hak domir ini ada alif, ada alif. Makanya dikatakan mad silah tawilah. Syaratnya mad silah tawilah ketika sesudah hak domir itu ada alif atau hamzah. Ada alif atau hamzah. Itu mad silah tawilah. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat, boleh ya. Terus kemudian di sini nih ya, hak domirnya yang seperti ini kemudian bertemu dengan alif atau hamzah. Kemudian yang berikutnya mad silah qasirah. Innahu kana tawwaba ya. Kita ambil yang mana mad silah qasirahnya ya. Ini ada di sini innahu kana ya. Coba lihat ya. Di sini ada hak domir, betul ada hak domir. Sebelumnya harokat fathah, sesudahnya harokatnya fathah. Nah, pasti ini mad silah. Nah, setelah hak domir ini di sini ada huruf apa? Kaf ya.
berarti bukan alif, bukan hamzah. Ketika setelah ha dhamir bukan alif atau bukan hamzah, maka dikatakan mad silah qasirah. Ingat ya, hanya bedanya itu saja. Antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah, bedanya hanya itu. Ya. Kalau mad silah tawilah setelah ha dhamir itu alif atau hamzah, sedangkan kalau mad silah qasirah setelah ha dhamir itu bukan alif, bukan hamzah. Oke. Ini lihat di sini yang mad silah qasirah ada ha dhamir, setelah ha dhamir itu ada huruf kaf, yaitu bukan alif, bukan hamzah. Ya, coba tegasin sekali lagi. Setelah ha dhamir ada alif atau hamzah berarti tawilah. Setelah ha dhamir bukan alif, bukan hamzah, maka qasirah. Oke? Lanjut. Yang berikutnya adalah mad badal. Mad badal. Mad itu panjang, badal itu pengganti. Ya. Panjang sebagai pengganti. Ini contohnya. Walaqad ataina. Jadi ada hamzah berharokat fathah, ini berdiri ya. Fathahnya berdiri artinya. Kemudian ada alif. Biasanya kalau yang seperti ini di dalam Al-Qur'an, alifnya itu berharokat fathah berdiri. Jadi menggantikan alif yang mati ini, harokatnya jadi berdiri, ya. Jadi dua harokat, walaqad ataina, ya. Itu seperti itu. Kita ambil, itu mad badal, ya. Kita ambil ininya, ya, antara itu ataina bagian hamzah di situ. Bisa juga contoh lain ada utiya, adamu, amanu, imanu, sama ya. Adamu biasanya harokatnya patah berdiri. Imanu, amanu harokatnya patah berdiri. Imanu ini setelah harokat mad ada ya bersukun gitu ya. Ini sama. Intinya apa? Pada umumnya yang namanya mad badal itu adalah harokat berdiri di huruf alif sebagai pengganti daripada alif mati atau yang mati atau waw mati ini. Oke, lanjut. Nah, ini jadi pada intinya alif atau hamzah yang bertemu dengan sukun. Ya. Tuh. Anak-anakku semua, lanjut yang berikutnya yaitu mad tamkin. Ya, mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Bisa kita lihat, ya. Walakin kunu rabbaniyina. Nah, rabbaniyin kalau diwakafkan ya. Jadi ini tanpa guna, rabbaniyina. Dua harokat panjangnya. Coba kita ambil, biar lebih jelas saya ambil ke bawahnya ya. Dibesarkan Rabbaniyin, ya. Ada ya tasdid berharokat kasroh diikuti oleh ya sukun. Ini patokannya ya. Dikatakan mad tamkin apabila ada ya berharokat tasdid, ya. Ada ya bertasdid, berharokat kasroh dan sesudahnya atau diikuti oleh ya sukun atau ya mati. Itu namanya mad tamkin. Ingat-ingat ya. Ya tasdid berharokat kasroh diikuti oleh ya sukun. Namanya mad tamkin. Oke. Coba ada ya bertasdid diikuti harokat sukun. Oke. Jadi yang kasroh bertasdid diikuti yang sukun itu pasti mad tamkin. Panjangnya dua harokat saja, nggak usah panjang-panjang. Jadi Rabbaniyina, jadi nggak usah misalnya Rabbaniyina, ya jangan
kepanjangan, ya, hanya 2 harokat saja. Oke, anakku semua, yang selanjutnya mad iwad, ya. Mad iwad, apa itu mad iwad? Mad iwad itu contohnya nih, wal adiyati dhabha. Padahal di sini tanwin kan, tapi dibacanya ha. Kenapa? Karena mad iwad. Jadi ketika ada tanwin diikuti alif mati, ya patokannya nih ya. Ada tanwin diikuti alif mati di akhir ayat. Ingat, harus di akhir ayat. Di tengah ayat nggak jadi. Harus di akhir ayat. Ya, harus di akhir ayat. Dobha. Ini di surat Al-Adiyat banyak tuh contohnya. Wal 'adiyati dobha, wal muriyati qadha, wa asar bihi naf'a, wa wasanna bihi jam'a. Ketika diwasolkan akan tetap tanwin dia, tapi kalau diwakufkan akan jadi mad iwad. Panjangnya 2 harokat, harokatnya berubah menjadi fathah, ya. Itu namanya mad iwad. Oke, kita ambil nih biar lebih jelas, ya. Ini dobha, ada tanwin, di sini ada alif. Jadi di akhir ayat tapi nggak boleh di tengah. Kalau di tengah-tengah bukan mad iwad, ya. Jadi tanwin diikuti alif di akhir ayat, atau boleh juga di tengah-tengah tapi diwakufkan, bisa ya. Misalnya kalimat tersebut ada tanwin alif mati tapi diwakufkan sama kita bacanya, jadinya sama mad iwad. Tapi kalau diwasol maka bukan mad iwad, tetap tanwin. Oke. Yang selanjutnya yaitu mad farqi, ya, mad farqi. Ya. Mad farqi itu contohnya qul Allahu adina lakum, itu ya. Contohnya itu 6 harokat panjang bacaannya. Dan kalau kalian ngubek-ngubek satu Al-Quran, mencari mad farqi itu cuma atau hanya ada 2, yaitu di surat Al-An'am ayat 143 dan 144. Nggak ada lagi di yang lainnya, ya. Hanya ada di situ, Al-An'am 143 dan 144, ya. Oke. Apa di sini patokannya adalah ada hamzah, ya. Allah, ya. Ada hamzah istifham bahasanya, ya. Hamzah istifham di sini itu diikuti atau bertemu, ya, bertemu dengan alif, ya. Allah hamzah istifham bertemu dengan alif. Fungsinya apa? Di sini sebagai pembeda kalimat tanya, ya, sebagai pembeda kalimat tanya. Enggak, di sini hamzahnya hamzah istifham. Oke, itu aja bahasan pada hari ini. Singkat, padat, jelas, tapi mudah-mudahan kalian mengerti. Apabila tidak mengerti silahkan japri ke Bapak Maya untuk bertanya-tanya, silahkan. Tapi mohon maaf kalau misalnya tidak sempat dibalas, paling nanti pada jam-jam tertentu Bapak balas, ya. Oke, itu aja, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diingat. Ini menjadi satu tambahan ilmu buat kalian. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis bareng-bareng. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.